Kalau informasi tentang jalur rempah di Bali, Dewi datang saja ke Batu Bulan Gianyar. Nanti temui Jero Bendese, pasti beliau akan memberi informasi. Tarian Sangiang ini muncul pada zaman Prahindu. Kapan kiranya ada pementasan tarian Sangiang ini, Guru? Coba hubungi pimpinan sanggar yang biasa mengadakan tarian Sangiang dari Sangiang Jarang. Nilai budaya itu dapat dipahami, implementasinya berupa nyanyian, musik, tarian. Jadi kesimpulannya, simpanan nilai budaya yang menjadi memori kolektif ini sekaligus menjadi bukti dan jejak jalur rempah. Tarian Sangiang adalah sebuah tarian yang penarinya dalam keadaan kesurupan atau tidak sadarkan. Hai Sobat Budaya, setelah kemarin kita eksplorasi pilar bumi rempah seni budaya, hari ini Rambasa akan mengajak Sobat Budaya semua untuk mengeksplorasi pilar bumi rempah Kriya. Kali ini kita akan mengeksplorasi endek. Yuk, kita menuju pengrajin endek di Bali. Wah, kayaknya kita udah sampai nih. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Rambasa. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Pak Surya ya? Betul, Rambasa. Gimana kabar? Baik. Begini Pak Surya, Rambasa ingin tahu tentang kain yang Rambasa pakai untuk jadi udeng ini loh, dari kain endek. Bisa? Ayo kita masuk, tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu di dalam yuk. Yuk, Pak. Rambasa, nanti bisa lihat proses pembuatan endek ya. Nanti ditemani oleh Haji Adnyano. Karena Bapak harus ada hal yang dikerjakan. Oke Pak Surya. Nah, ini Haji Adnyano. Om Swastiastu, Haji. Swastiastu, Rambasa. Pak Surya tinggal ya. Iya Pak Surya, terima kasih. Ya, Rambasa, selamat datang di perusahaan pertenunan Kopi Ayu. Bagaimana kabar? Kabar baik, Ji. Oh iya, Ji. Rambasa mau ikut mengeksplorasi pembuatan tenun endek ya? Ya, tentu untuk Rambasa boleh. Mari Bu Haji tunjukkan tempat kerjanya, workshop ya. Asik. Wah, tempat apa ini, Ji? Nah, inilah Rambasa tempat kerja Haji workshopnya. Wah. Ya, jadi untuk diketahui Rambasa, persiapan awal yang Haji lakukan adalah praproduksi untuk membuat sebuah selembar kain tenun. Proses pertama persiapan benang yang seperti ini Rambasa. Ya, dikencangkan kepalanya dulu, kemudian kita masukkan ke alat pengelosan. Wah, dari benang yang putih itu ya, Ji? Benang yang putih ini bahannya terbuat dari katun. Ya, katun 100%. Oh, ya. Benang ini lalu diapakan, Ji? Tahapan habis ini dilakukan pengelosan seperti yang kita amati sekarang. Ini alat pengelosan atau pengonesan. Ya, kalau dulu menggunakan alat tradisional, tapi kita untuk mendapat percepatan sudah menggunakan mesin. Oh, dari gulungan benang tadi lalu diputar-putar di alat ini ya, Ji? Iya, ini selanjutnya persiapan untuk praproduksi membuat motif pada pakan. Benang pakan terlebih dahulu seperti tadi disiapkan 30 kones. Dari 30 kones dibidangkan dengan alat pemidangan. Dengan pembidangnya ini benang sudah tertata, baru kita buat pola gambar untuk
Kelanjutannya bisa diikat dan juga bisa kita gunakan sistem airbrush. Ya, untuk diketahui Ramasa, kita menggunakan beberapa sistem dalam pembuatan motif dengan menggunakan standar endek yang diikat dan airbrush. Airbrush menggambar di atas benang dengan menggunakan alat ganti pipe. Wah, kalau pakai airbrush berarti sudah modern ya, Ji? Kita mengizinkan pertama kali di perusahaan Serayu tata cara menggunakan sistem airbrush pada tenun. Wah, kalau yang masih tradisional seperti apa, Ji? Sifatnya semua masih tradisional, hanya bedanya airbrush menggunakan percepatan dan apa beda dari ikat dan airbrush dalam membuat unsur gambar. Ini merupakan satu keutuhan gambarnya. Kalau sistem ikat masih ada jenjang-jenjang ikatannya. Jadi garis lentung elip bisa dibuat dalam satu kesatuan, kesannya tidak ada batas mengatu semuanya. Setelah ini benangnya diapakan, Ji? Nah, tahap ini tahap proses pembuatan benang lungsi. Benang lungsi seperti yang kita sudah siapkan, ya lihat diamati dari ke depan. Aji, tadi kan Aji bicara tentang benang pakan dan lusi. Itu apa sih, Ji? Ya, baik Ramasa. Yang dimaksud dengan benang lungsi adalah benang yang memanjang, yang digulung, yang ditata, yang disetting lewat alat tenun ATBM. Nah, itu benang lungsi. Kalau benang pakan adalah benang yang diikat, yang menjadi motif di dalamnya dibuat dengan cara mengikat atau menukuk yang tidak kena warna, warnanya putih, yang dicelup sesuai dengan apa yang direncanakan warnanya. Jadi yang diberi motif itu benang pakan ya, Ji? Ya, yang menentukan motif anyaman plat ini, anyaman dasar adalah menenun dengan dua benang tadi, benang lusi dan benang pakan berselang-seling. Umumnya benang lusi penomorannya lebih kecil, benang pakan dibuat lebih besar. Tujuannya supaya motif lebih dominan muncul. Oh iya, Rambasa mengerti sekarang, Ji. Wah, ini benang yang tadi diputar-putar itu ya, Ji? Ya betul Rambasa. Selanjutnya setelah benang dibidangkan tadi, persiapan membuat pakan. Benang ditata di pemidangan ini, jumlahnya ini 81. Apa tujuan selalu hitungan ganjil memang supaya ketemu tengah dan pengulangan putaran benang ini pada proses penurunan. Ya, sebelum dicelup benang ini dibuat rangkaian desain. Ya, seperti ini sekarang sedang menyiapkan pola sebuah bunga. Ya, bunga kembang pucuk atau pucuk kembang sepatu. Oh, jadi motif-motif kain endek itu dibuatnya dengan cara diikat-ikat kayak gini ya, Ji? Ya, inilah pada persiapan untuk menentukan bentuk gambar dalam penghitungan benang. Tentu ada hitungan rumus benang supaya anatominya supaya sesuai bulat membuat sebuah bunga pucuk regino atau kembang sepatu. Lalu setelah diberi motif, benangnya diapakan, Ji? Ya, setelah ikatan ini jadi, ikatannya dipersiapkan pencelupan. Mencelup dasar pertama. Ya, kita dengan menggunakan pewarna alami dari rempah-rempah. Yuk Sobat Rambasa, kita lihat bagaimana proses pencelupan benang dengan rempah-rempah. Yuk. Sebelum kita ke proses pencelupannya, kita kenalan yuk sama rempah-rempah yang dipakai. Ada secang untuk warna merah, kulit manggis juga bisa dipakai loh. Ada kunyit yang dipakai warna kuning, dan daun tarum untuk warna biru indigo. Selain itu, ada larutan-larutan juga yang dipakai untuk menguatkan warnanya. Misalnya dengan larutan tawas. Nah, sekarang rempah-rempahnya lagi diproses, diiris-iris, kemudian diulek-ulek supaya menjadi halus. Bahan-bahan ini akan dipakai untuk pencelupan benangnya.
Rambasa ikut menumbuk-numbuk kunyitnya. Duh, beratnya. Susah. Capek. Sekarang kita di mana ini, Ji? Kok ada kompor, ada ember-ember? Itu ada kunyit yang tadi Rambasa tumbuk ya, Ji? Ya benar, Rambasa. Ini tempat pencelupan. Sebelum bahan tadi kita celup, prosesnya ya mari kita lakukan istilahnya mordanting. Tujuan dan maksudnya supaya pewarnaan bisa meresap lebih kuat dan lebih bagus, merata. Itu tujuan dari mordan ya. Proses pencelupannya dimulai dari mana ini, Ji? Ya mulainya dari proses pencelupan dari bahan yang sudah siap dicelup lewat mordan, tinggal ke melarutkan bahan yang dicelup dengan ketentuan, menyiapkan larutan dengan plotnya 1 kilo berbanding 10 liter air. Begitu Rambasa. Jadi nanti benangnya dimasukkan ke larutan kunyit itu ya, Ji? Larutan benang tadi kita celup dengan memasukkan dan mengaduk-aduk, memutar supaya benangnya rata, penyerapan warna kuning masuk dengan penuh ke dalam zat pewarna dan ke benangnya juga. Wah, Sobat Budaya, ternyata dari kunyit saja bisa menghasilkan warna kuning yang berbeda-beda ya. Keren deh. Wah, yang ini proses apa, Ji? Banyak sekali benangnya. Ini proses pencucukan Rambasa. Jumlah benang tadi yang dibuat isi sebanyak 3.600 helai. Dicucuk ke dalam satu helai demi helai ke gun dan kemudian dilanjutkan ke sisir. Ya begitu Rambasa. Jadi harus teliti dan hati-hati memasukkan benang ini ya. Maaf ya Bu, dari tadi Rambasa gangguin. Ya Rambasa sedikit akal, enggak apa, boleh. Setelah ini benangnya sudah bisa ditenun ya, Ji? Di setting penenunan sudah berproses menghasilkan lembaran-lembaran kain yang ada ini. Dan sudah bisa dipotong 1 lembar. Rambasa pusing, puter-puter. Oh, dari proses putar-putar tadi jadinya seperti ini ya, Ji? Ya betul Rambasa, ini proses terakhir pemaletan. Pemaletan ini benang pakan tadi yang sudah diwarnai, siap kita tenun. Ya tenunnya kita tunjukkan sekarang hasilnya sudah bisa dibuktikan. Dengan mesin ini Ya dengan menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM. Ya inilah finishing dari terakhir proses pencelupannya ke penurunan. Sobat Rambasa, mumpung Rambasa lagi di alat tenunnya dan gak ada orangnya, Rambasa mau coba menenun. Bisa nggak ya? Rambasa tarik yang ini kok nggak bisa? Wah, akhirnya kita sampai di proses penenunannya, Ji. Ya betul Rambasa, inilah finishing terakhir. Penenunan dilakukan dengan menganyam benang lucu tadi dengan benang pakan dengan menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM. Jadi memerlukan waktu ya 1 hari untuk menghasilkan 1 lembar kain. Dapat deh kain 1 lembar Rambasa. Wah, makasih ya, Ji ya untuk penjelasannya tentang proses menenun. Terima kasih kembali Rambasa.
kasih ya, Ji. Rambasa sudah diajak berkeliling melihat proses tenun. Ya, terima kasih kembali Rambasa. Selamat. Ya. Nah, gimana Rambasa? Halo Pak Surya. Rambasa tadi diajak keliling-keliling sama Aji melihat proses tenun. Oke, baik. Untuk sekarang, Pak Surya akan menjelaskan teknik mesin-mesin yang sudah kita kembangkan di sini, ya. Ayo Pak. Wah, Sobat Budaya, ternyata kita masih mau diajak jalan-jalan nih sama Pak Surya. Ikutin ya. Nah, sekarang Bapak mau melihat, menunjukkan kepada Rambasa, kita juga melakukan airbrush pada Lucy juga, Rambasa. Oh, begitu Pak. Ini untuk menimbulkan motif yang ada pada Lucy. Jadinya, timbullah motif pada kain itu. Seperti itu, Rambasa. Oh, tadi Rambasa juga lihat proses airbrush seperti ini Pak Surya. Tapi itu di benang pakan ya Pak Surya? Betul, yang ini kita juga mengaplikasikannya pada benang Lucy. Jadinya kita bentangkan helai benang dengan jumlah 3.600 juga untuk menimbulkan motif pada kain, Rambasa. Wah, banyak sekali benang yang dibutuhkan ya Pak Surya. Betul. Dengan standar kita adalah 105 cm untuk lebar kain itu. Begitu, Rambasa. Berarti ini sudah proses yang modern ya Pak Surya? Jadinya di sini kita melakukan percepatan di sini, Rambasa. Kita lebih cepat mengaplikasikannya karena dengan sentuhan tangan, ya, kita seperti melukis di atas benang dan hasilnya pun unik. Rambasa tahu unik maksudnya. Unik itu bagaimana maksudnya? Itu jadinya setiap lembar kain itu tidak akan sama, Rambasa. Jadinya produk kita eksklusif gitu, Rambasa. Wah, keren sekali ya Pak. Warnain sapu-sapu lagi seperti waktu tradisional ya. Iya, betul, Rambasa. Begitu. Nah, setelah dari proses pewarnaan airbrush pada Lucy, nanti kita akan gulung lagi ini benang dan kita masukkan di tenun. Nah, Bapak punya kombinasi antara perpaduan alat tenun dasar yang basic dengan ditambahkan dengan kartu jakat. Apa itu kartu jakat? Nanti kita lihat, nanti Bapak akan jelaskan. Oh, berarti Rambasa boleh ikut lagi ya lihat mesin yang lain. Wah, keren sekali ya Pak. Berarti tidak perlu lagi diikat-ikat seperti cara tradisional ya. Wah, Pak Surya, mesin yang ini mirip ya seperti yang tradisional tadi. Betul, Rambasa. Cuman kita menggunakan mekanik di sini. Jadinya dengan bantuan kartu jakat kita bisa menimbulkan motif. Jadinya motif dari anyaman tersebut. Nah, seperti yang Rambasa tahu, kita menggunakan Lucy itu double. Jadinya jumlah helai benang adalah sekitar 7.000-an, Rambasa. Nah, di sini kita masih menggunakan pakan polos. Jadinya hanya satu warna saja, tidak ada motif pada pakan. Akan tetapi motif yang ditimbulkan di sini dibuat oleh Lucy itu sendiri dengan bantuan kartu jakat. Begitu, Rambasa. Oh, jadi kartu-kartu itu yang mengatur motif-motifnya ya? Betul, Rambasa. Nah, terus di sini kita juga bisa menggunakan Lucy yang sudah kita airbrush tadi. Kalau kita masukkan di sini, wah, itu jadinya akan lebih bagus lagi itu, Rambasa. Lalu apa istimewanya kalau Lucy-nya double? Nah, kalau yang Lucy double itu memang lebih tebal dan lebih dapat membuat motif lebih sempurna. Begitu, Rambasa. Oh, begitu ya Pak Surya. Seperti yang Rambasa lihat sekarang, itu kita menggunakan motif Anecereke. Anecereke merupakan aksara Bali yang memang disakralkan. Begitu, Rambasa. Wah, keren sekali inovasinya Pak.
Rambasa bantu nenun ya, Bu. Ayo, Bu. Semangat, Bu. Hai. Wah, banyak banget nih produk endeknya. Pak Surya mana nih? Aduh, kayaknya Rambasa tersesat. Bagus-bagus banget kain endeknya. Pak Surya. Pak Surya. Wah, Pak Surya dari tadi Rambasa cari-cari. Iya, tadi ke belakang sebentar. Pak Surya, tadi Rambasa lihat-lihat. Banyak sekali endeknya. Motifnya bagus-bagus. Betul, kita banyak memproduksi motif di sini. Jadinya motif yang kita punya banyak seperti yang Rambasa lihat. Ini adalah motif bunga-bungaan. Terus ada juga pewayangan. Terus aksara yang seperti tadi sudah Rambasa lihat. Dan juga kita pakai juga terkadang motif pewayangan dan bun-bunan seperti itu Rambasa. Jadi bun-bunan itu merupakan motif dedaunan. Kalau yang motif binatang seperti Rambasa ada nggak? Ada. Jadinya kita juga memproduksi motif untuk binatang. Begitu Rambasa. Kalau Rambasa boleh tahu, sejak kapan sih pertenunan Putri Ayu ini didirikan? Kita sudah berdiri semenjak tahun 1991. Jadinya sekitar 30 tahun Rambasa. Nah, dari awalnya itu cuman Aji punya 2 tenunan saja. Nah, seiring waktu itu berkembang. Nah, berkembang ini dari tahun 95, Aji sudah memulai inovasi dengan airbrush dan juga tentunya dengan proses pembuatan soket dengan kain jakat ini Rambasa, yang seperti Rambasa lihat tadi. Begitu. Lalu, yang biasanya belanja kain-kain ini siapa saja Pak Surya? Kain ini sebelumnya memang untuk pakaian adat ya, karena kita di Bali kebanyakan pakai pakaian adat. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu ataupun zaman, jadinya sekarang endek itu banyak digunakan untuk pakaian Rambasa seperti udeng ataupun pakaian dinas. Seperti yang Rambasa pakai ini ya. Betul, seperti yang Rambasa pakai itu endek. Nah, seiring waktu juga kita juga ada kerjasama dengan pihak luar negeri, seperti mereka untuk pembuatan sepatu, pembuatan tas, selendang, dan alat-alat yang lain. Jadinya untuk fashion yang lain seperti itu Rambasa. Wah, sudah sampai ke internasional ya Pak? Iya Rambasa. Seperti kemarin kita ada kerjasama dengan Christian Dior. Jadinya rumah mode dunia dari Prancis Rambasa. Wah, sudah sampai ke Perancis. Betul. Tapi kita kemarin itu melalui pemerintah. Jadinya pemerintah menunjuk kita langsung karena sesuai dengan kualitas dan kapasitas yang kita punya, kita terpilih untuk memproduksi kain endek Bali yang memang diperuntukkan untuk rumah mode dunia Christian Dior Rambasa. Wah, senangnya kain endek sudah sampai ke internasional. Rambasa jadi semakin bangga memakai endek. Pak Surya, terima kasih ya sudah mengajak Rambasa berkeliling melihat proses pembuatan tenun endek. Iya, terima kasih atas kedatangannya Rambasa. Kalau gitu, Rambasa pamit dulu ya Pak Surya. Salam buat Aji ya. Baik, hati-hati di jalan Rambasa. Iya Pak, dadah. Wah, Sobat Budaya, ternyata sejak dulu rempah juga digunakan sebagai pewarna dalam proses pembuatan tenun endek Bali. Dan kerajinan tenun endek udah sampai ke pasar internasional loh. Sekian dulu eksplorasi bumi rempah Kria bersama Rambasa. Setelah ini, Rambasa akan kembali ke kantor BPNB Provinsi Bali
untuk melaporkan hasil eksplorasi. Dadah! Selamat siang, Pak Kepala. Selamat siang, Rambasa. Bagaimana tugas yang saya berikan? Tugasnya sudah dilaksanakan, Pak Kepala. Ini mau bertemu dengan tim eksplorasi untuk membicarakan laporannya. Ayo sekalian kita nonton bioskop dulu yuk. Ayo, Pak. Sebentar ya, Pak. Ada telepon nih. Mungkin dari teman-teman. Bapak duluan saja ya. Oh ya, saya duluan Nanti ya. saya nyusul. Halo, Anom. Halo Rambasa, kamu di mana nih? Aku di gedung bioskop nih. Oke, aku meluncur ke sana. Ya. Hai Rambasa. Dewi. Bagaimana penelitiannya? Udah selesai nih. Mau nyerahin laporan ke Pak Kepala. Wah, kebetulan Pak Kepala mau ngajakin kita nonton film ini, Bima Ruci. Tapi Rambasa masih tunggu teman-teman yang lain dulu. Dewi ikut ya. Ya udah. Woi, halo Rambasa. Halo, Gus. Gimana ini, udah hilang sakit kepalanya? Sudah dong, kan sudah disimbu di eksplorasi Usade. Sebentar ya, kita masih nunggu Anom nih, belum datang. Oh, ini dia. Anom, ya udah, yuk kita nonton bareng-bareng. Dursasana, Citrayuda, sekaranglah saatnya. Guru ada tugas untukmu. Carilah Tirta Sanjiwani. Aku adalah Sang Bima, Sang Bayu, terkuat dan terbaik dari apa yang aku percaya. Ramanirang jadi Bima.